dari kelompok 2 yang beranggotakan Alda, Davina Rosalia, dan Naila Fauzia, serta Violeta Ratu Rivera akan menganalisis data menggunakan aplikasi Data Mining Orange dengan menerapkan 3 teknik, yaitu klasifikasi, klasterisasi, dan juga prediction. Halo semuanya, saya Davina Rosalia dan sekarang kita lanjut ke proses clustering dengan menggunakan algoritma K-means. Nah, untuk metode clustering ini kita menggunakan algoritma K-means. Nah, jenis algoritma K-means ini termasuk ke kategori unsupervised, yang artinya dia tidak memiliki label. Oke, jadi sebelumnya aku udah buat dan ini udah jadi juga untuk kaitan-kaitannya. Jadi kita sekarang tinggal kita review ulang aja. Nah, untuk pertama kita bisa ambil file datanya. Lalu setelah itu kita tambahkan data apa yang mau kita upload, data apa yang mau kita review gitu. Nah, untuk di sini aku mereview data customer. Oke, biasanya kita terlebih dahulu cek di sini ada data missing atau enggak. Nah, aku udah cek dan kebetulan di sini enggak ada data missing. Nah, jadi kalau tidak ada data missing, kita bisa lanjut proses selanjutnya. Aku melihat langsung di tabelnya di data table. Kita ambil data table dari si orange-nya, lalu kita kaitkan dengan filenya. Setelah itu kita bisa ngelihat data yang kita upload di data table. Sebenarnya ini opsional juga sih. Nah, setelah itu kita tarik file ke pre-processing. Pre-processing ini kalian bisa langsung search aja di bagian kirinya ini atau bisa di klik kiri, abis itu langsung ada. Nah, di sini setelah itu kalian bisa klik di normalize features. Nah, setelah itu di sampingnya kan muncul. Nah, di situ kalian klik lagi normalize interval 0,1-nya. Nah, kalau udah kita langsung close aja. Nah, setelah itu dari pre-processing kita lanjut ke tarik lagi ke data table. Nah, ini udah. Nah, kita review. Nah, kita bisa cek data kita di data table yang sudah dikaitkan dengan pre-processing ini. Nah, oke, kalau misalnya sudah betul semuanya, sekarang kita lanjut proses mengaitkan dari pre-processing ke K-means-nya. Nah, untuk di K-means ini kalian bisa cek dulu atau setting dulu, kalian klik. Nah, lalu kalau di sini aku setting from-nya itu di 2 sampai 8. Kenapa 2 sampai 8? Di sini aku setting 2 sampai 8 yang diartikan berarti aku menyuruh orange ini untuk mencari clustering mana yang paling oke di antara 2 sampai 8 gitu. Nah, untuk fixed yang aku setting 3 ini, nah itu diartikan kayak kita mau yang paling optimal itu yang diambil dari clustering itu cuma 3 data aja. Jadi seperti itu. Nah, kalau misalnya K-means-nya udah, nah kita lanjut ke widget scatter plot. Nah, jadi dari K-means itu ditarik ke widget scatter plot-nya. Oke, dari K-means ditarik ke widget scatter plot. Nah, sekarang K-means ke data table-nya. Oke, kalau udah terhubung kita bisa buka. Nah, kita bisa cek di sini. Nah, di sini kita bisa cek sebentar. Nah, dari K-means yang udah dikaitkan dengan widget scatter plot, lalu K-means-nya dikaitkan lagi dengan data tabel. Setelah data tabel ini dibuka, kalian bisa lihat mana yang masuk C1, mana yang masuk C2, dan mana juga yang masuk C3. Oke, aku bakal ngejelasin untuk tampilan yang di widget scatter plot-nya. Nah, ini tampilan ketika widget scatter plot-nya kita buka. Nah, di bagian kiri itu ada menu-menu yang kita bisa setting. Nah, untuk output setelah kita setting dari menunya itu ada di sebelah kanan. Nanti akan terlihat di situ. Oke, setelah itu jika sudah selesai proses clusteringnya, kalian bisa langsung save filenya itu di save data. Nah, itu bisa kalian save di Excel atau ya sejenisnya. Berikut adalah data yang akan diprediksi menggunakan aplikasi Orange. Jika hasilnya 1 berarti positif diabetes, dan jika hasilnya 0 berarti negatif diabetes. Contohnya seperti data dari pasien pertama mendapatkan hasil outcome 1 yang artinya pasien tersebut diabetes. Saya akan menggunakan 5 data terakhir untuk diprediksi di aplikasi Orange dengan menghapus outcome-nya.
Jadi kita akan mencari hasil outcome tersebut di aplikasi Orange. Di sini kita bisa lihat bahwa hasil outcome-nya ada 00010. Lalu kita drag and drop file. Yang satu untuk data test dan yang satu untuk data training. Ini data test. Lalu kita masukkan data test tersebut. Lalu kita lihatnya dengan menggunakan data table. Di sini tidak ada outcome-nya, jadi tugas kita akan mencari outcome tersebut. Lalu kita masukkan data training pada file yang kedua. Setelah itu kita lihat dengan menggunakan data table yang dimana isinya sudah terdapat hasil prediksi atau outcome ini. Tetapi aplikasi Orange ini belum bisa mendeteksi bahwa outcome ini adalah target kita. Maka dari itu kita hapus dulu data table ini, lalu kita pilih select column. Setelah itu masukkan outcome ke dalam target variable. Lalu kita lihat hasil menggunakan data table lagi. Nah, di sini baru terlihat bahwa outcome sudah terdeteksi sebagai targetnya. Lalu di sini kita bisa hapus saja data table-nya. Setelah itu kita pilih alat untuk memprediksi. Saya di sini menggunakan Neural Networks. Lalu ini disambungkan. Setelah itu kita juga gunakan cari di evaluate dan menggunakan prediction untuk melihat hasilnya, lalu disambungkan. Lalu saya mencoba menggunakan alat lain untuk mencari hasil prediksi seperti knife base. Lalu ada logistic regression. Ini terus yang terakhir bisa pakai tree. Pakai tree. Sebentar, dirapikan. Tarik semua dari select column ke masing-masing alat dan juga sambungkan ke prediction. Nah, ini merupakan hasil prediksi dari data tersebut dari Neural Networks. Hasilnya sama ya, 00010. Dari knife base ini harusnya 0 dan ini 1, jadi salahnya ada 2. Dari logistic regression ini salah 1 ya, harusnya kan 1 di sini, dan dari tree ini sudah betul semua. Jadi akurasi ketepatan dari hasil prediksi ini ada pada neural networks dan juga tree karena hasilnya sama seperti pada outcome data training, yaitu 00010.